Saya tidak menyangka penemuan harta yang diperoleh akan menarik begitu banyak ahli. Ada 3 ahli tingkat 7 ksatria alam semesta. Wang Xian menatap ke depan. Di garis pandangnya, ada ahli tingkat 7 ksatria alam semesta di masing-masing dari 3 kekuatan. Ada juga beberapa ahli di sekitar mereka, tapi mereka tidak berani terburu-buru. Harta yang diperoleh. Ini adalah harta yang cukup bagus. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Di tengah medan perang, kekuatan ketiga kekuatan itu tidak terlalu berbeda. Mereka saling memandang dengan waspada untuk mencegah pihak lain membuat gerakan tiba-tiba. Dengan keseimbangan 3 kekuatan, tidak ada yang berani mengambil langkah pertama untuk merebutnya. Suara mendesing. Pada saat ini, sosok Wang Xian melintas dan langsung tiba di sisi harta yang diperoleh. Dia melambaikan tangannya dan gelombang energi menyelimutinya. Tidak bagus, seseorang ingin merebutnya. Menyerang. Mengaum. Kemunculan tiba-tiba Wang Xian mengubah situasi 3 kekuatan secara drastis. Mereka langsung meluncurkan serangan mereka dan menyerangnya. Wang Xian mengabaikan serangan mereka. Naga Tai Chi berputar dan dengan mudah memblokir serangan mereka. Dia mengulurkan telapak tangannya dan langsung meraih perisai atribut Supreme Treasure Earth yang diperoleh di tangannya. Lawannya sangat kuat. Universe Night tingkat 8. Ekspresi para ahli dari 3 kekuatan sedikit berubah ketika mereka melihat serangan mereka dengan mudah diblokir. Universe Night level 8 adalah keberadaan yang hampir tak terkalahkan di wilayah ini. Berdengung, Wang Xian menggerakkan lengannya dan langsung menyimpan harta karun tertinggi yang diperoleh. TSK, seperti yang diharapkan dari tanah purba yang membelah surga. Dia memperoleh harta tertinggi yang diperoleh dengan begitu mudah. Dia bergumam dan mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Berlari, merasakan tatapan tidak bersahabat dari Wang Xian, kelompok Lik dari kerajaan Lik tidak ragu-ragu dan melarikan diri ke kejauhan. Menabrak, Wang Xian mengepakkan sayap sucinya yang baru lahir di punggungnya dan terbang melewati tubuh mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak, siapa kamu? Kami dari kerajaan Lik. Apakah Anda mencoba membuat musuh keluar dari kerajaan Lik? Ksatria alam semesta level 7 dari kerajaan Lik, yang memimpin, melihat Wang Xian menyerbu ke arah mereka. Ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak kaget dan marah. PFFT. Wang Xian mengabaikan raungan mereka karena lebih dari 10 ahli dari kerajaan Lik terbunuh. Ayo pergi. Ketika Piton bertanduk melihat pemandangan ini, ia mengayunkan tubuhnya yang besar dan langsung lari ke kejauhan. Senior, siapa kamu? Harta karun ini digali di wilayah ras pembungkus mayat kami. Pakar ras pembungkus mayat, yang dibungkus dengan kain putih dan tampak seperti mumi, melihat Wang Xian mendapatkan harta yang diperoleh dan melihatnya membunuh para ahli dari kerajaan Lik. Dia bertanya dengan suara dingin seolah-olah dia adalah mayat yang berbicara. Harta yang diperoleh milik mereka yang mampu. Wang Xian menatap mereka dan berkata dengan lemah. Dia secara alami jelas tentang ras pembungkus mayat. Mereka juga salah satu faksi teratas di tepi pembukaan surga dan benua primal. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari kerajaan Lik. Metode budidaya ras pembungkus mayat sangat istimewa. Fisik mereka mirip dengan manusia, tetapi mereka tidak menyerupai manusia. Harta karun tertinggi yang diperoleh di wilayah kita seharusnya menjadi milik kita, ras pembungkus mayat. Tolong kembalikan kepada kami, Tuan. Pemimpin ras pembungkus mayat, yang sosoknya benar-benar tertutup oleh kain putih, terus berbicara dengan suara dingin. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia sedikit menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang. Datang dan coba, lihat apakah Anda dapat mengambilnya. Sekelompok orang dari ras pembungkus mayat sedikit diam. Wajah mereka tidak bisa dilihat dengan jelas, begitu pula mata mereka. Tidak diketahui apa yang mereka pikirkan saat ini. Wang Xian ragu-ragu sejenak. Dia tidak bergerak, sebaliknya, dia berbalik dan terbang keluar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat dia hendak terbang, potongan kain putih berdarah menyapu ke arahnya. Ketika dia melihat kekuatan mengerikan dari kain putih itu, matanya sedikit menyipit. Pihak lain sengaja mengulur waktu barusan. Para ahli dari ras pembungkus mayat sudah tiba. Detik berikutnya, Wang Xian hanya bisa merasakan pemandangan di sekitarnya. Kain putih tebal di sekelilingnya telah membentuk ruang khusus. Di ruang ini, ada 3 ahli dari ras pembungkus mayat berdiri. Mereka mengelilinginya dalam formasi segitiga dingin dan mengunci Wang Xian sepenuhnya. Keluarkan harta yang diperoleh dari ras pembungkus mayat kita. Kalau tidak, itu akan menjadi makanan untuk kain pembungkus mayat kita. Tepat di depan mereka, ahli dari ras pembungkus mayat berkata dengan suara dingin.
Suara mereka sangat dingin tanpa emosi. Wang Xian merasa sangat tidak nyaman mendengarkan suara mereka. Karena dia tidak bisa melihat wajah anggota ras pembungkus mayat dengan jelas, dia tidak menyadari bahwa pihak lain sengaja mengulur waktu. Namun, Wang Xian tidak mengambil hati tiga ksatria alam semesta dari ras pembungkus mayat, yang memiliki kekuatan tempur level 8. Berdengung, dia menggerakkan telapak tangannya dan batu gerindra 5 elemen muncul di tangannya. Dia melirik ketiga ahli ras mayat yang dibungkus dan berkata, kamu tidak bisa menghentikanku. Jika Anda ingin bertarung, Anda mencari kematian. Wang Xian tidak ingin berkonflik dengan para ahli ras mayat yang dibungkus. Dia belum menyelesaikan masalah kerajaan Lik dan tidak ingin memprovokasi kekuatan yang begitu kuat. Namun, tidak mungkin baginya untuk menyerahkan harta yang diperoleh. Harta milik mereka yang mampu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Baru saja dia menyelesaikan kalimatnya, kain pembungkus mayat langsung menyerangnya. Kain pembungkus mayat itu tajam dan aneh saat menyapu ke arah Wang Xian. Hah! Atribut angin, atribut kegelapan. Wang Xian sedikit terkejut saat merasakan energi yang berasal dari kain pembungkus mayat. Perlombaan pembungkus mayat mengendalikan dua atribut. Nyah! Geram Wang Xian. Batu kilangan 5 elemen memancarkan aura penghancuran 5 elemen dan menyerang kain kafan itu. Berdengung. Kain kafan itu sepertinya terkontaminasi oleh energi batu penggiling 5 elemen dalam sekejap. Itu menjadi sedikit abu-abu. Membunuh. Ketika tiga ahli ras pembungkus mayat melihat pemandangan ini, mereka mengeluarkan niat membunuh yang dingin pada saat yang bersamaan. Kain kafan itu juga berubah menjadi kain kafan darah dalam sekejap. Di atas kain darah, mumi berwarna merah darah terkondensasi. Mereka langsung mencabik-cabik Wang Xian. Kalian benar-benar membuatku marah. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Mata Wang Xian dipenuhi dengan niat membunuh. Ini adalah wilayah suku mayat yang terbungkus. Dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Mengaum, mengaum. Wang Xian meraung liar dan berubah menjadi tubuh naga ilahi. 8 klon naga. Setelah berubah menjadi tubuh naga dewa, dia segera melepaskan serangan terkuatnya. Itu adalah proyeksi hukumnya, 8 klon naga. Dia harus menerobos tempat ini secepat mungkin, atau dia harus menghancurkan para ahli ras pembungkus mayat. Pakar ras pembungkus mayat yang dingin ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat 8 siluet naga ilahi muncul dan ketika penggilingan 5 elemen melepaskan serangan yang mengerikan, tubuh dari tiga ahli ras pembungkus mayat jelas berhenti. Bang, bang, bang. 8 avatar naga yang kuat menyerang ke segala arah, dan retakan besar muncul di kain pembungkus mayat. Batu kilangan 5 elemen juga melepaskan sungai pemusnahan yang mengerikan, menyapu sekeliling. Bunuh, bunuh, bunuh. Merasakan kekuatan kuat yang dilepaskan Wang Xian, ketiga ahli dari ras mayat terbungkus mengeluarkan geraman pelan. Kain kafan di tubuh mereka terbang keluar dari tubuh mereka. Perlahan, wajah sebenarnya dari tiga ahli ras mayat terbungkus muncul di depan Wang Xian. Masing-masing dari ketiga tetua itu sangat pucat. Kulit mereka putih, bahkan bola mata mereka putih. Itu sedikit mengerikan, seolah-olah mereka berbeda dari manusia lainnya. Lengan putih mereka memegang kain kafan panjang saat kain kafan kelahiran mereka menyerang Wang Xian. Di kain kafan itu, Wang Xian bisa merasakan kekuatan atribut angin yang menakutkan. Kalian benar-benar membuatku marah. Mata Wang Xian dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia tidak siap bertarung sampai mati dengan tiga ahli dari klan zombie. Namun, karena pihak lain tidak mengizinkannya pergi, dia tidak bisa disalahkan karena kejam. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia takut pada mereka? Mati. Wang Xian meraung marah. Naga Tai Chi melingkari tubuhnya. Dia tidak lagi ingin menerobos dan melarikan diri. Sebaliknya, dia menyerang salah satu ahli dari ras pembungkus mayat. Pada saat yang sama, pabrik penggilingan 5 elemen memancarkan kilau. Hantu naga ilahi keabu-abuan keluar dari dalam. Semua jenis harta spiritual yang diperoleh dan harta karun tertinggi yang diperoleh menyerang ahli ras pembungkus mayat. Hati-hati. Ketika dua ahli ras mayat pembungkus melihat bahwa Wang Xian telah mengunci salah satu anggota klan mereka, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka berteriak dengan suara dingin. Mata mereka yang kalah dipenuhi dengan bekas darah. Keduanya tidak ragu sama sekali. Kekuatan kegelapan menyebar ke kain pembungkus kelahiran mereka. Kain pembungkusnya langsung berubah menjadi pedang iblis dan langsung menusuk Wang Xian. Namun, Wang Xian benar-benar mengabaikan serangan dari dua ahli ras pembungkus mayat. Dia menatap ahli ras pembungkus mayat di depannya. Mati. Mata ahli ras pembungkus mayat dipenuhi amarah.
Kain kafan di depannya memanjang dan menyerang Wang Xian. Auman mengaum-mengaum. Di satu sisi, naga ilahi abu-abu yang dibentuk oleh Five Elements Millstone sedang menyerang kain kafan itu dengan serangan yang mengerikan. Di bawah serangan batu kilangan 5 elemen, kain kafan itu langsung ditekan. Ini menyebabkan ekspresi ahli dari ras pembungkus berubah drastis. Mati. Pada saat ini, serangan Wang Xian mengikuti dari belakang. Orang yang mati adalah kamu. Ketika ahli dari ras pembungkus yang diserang melihat Wang Xian menyerbu ke arahnya, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Ini karena dua ahli lainnya dari balapan pembungkus sudah tiba di samping Wang Xian. Ledakan, ledakan. Kedua kain kafan memancarkan energi yang menakutkan dan mendarat di tubuh Wang Xian. Namun, pada saat ini, naga Tai Chi sedang berputar. Serangan mengerikan menyebabkan riak di sekelilingnya. Serangan kedua ahli dari ras mayat terbungkus benar-benar diblokir. Apa? Pada saat ini, ekspresi para ahli ras mayat terbungkus yang berada di depannya akhirnya berubah drastis. Mengaum, mengaum. Wang Xian meraung liar. Cakar naganya memancarkan kekuatan destruktif keabu-abuan saat mencakarnya secara langsung. Pakar dari ras pembungkus mayat ini mengulurkan telapak tangannya dan memblokir kekuatan gelap yang tak ada habisnya. PFFT. Namun, di bawah serangan mengerikan Wang Xian, kekuatan gelap itu ditembus oleh cakar naga dan mencengkeram tubuhnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani bertarung denganmu karena aku takut padamu? Tatapan dingin muncul di mata Wang Xian saat dia mengepalkan cakar naganya dengan paksa. PFFT. Energi menakutkan menutupi tubuh mereka dan membunuh mereka secara langsung. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana pembelaannya bisa begitu menakutkan? Di samping, dua ahli lainnya dari ras pembungkus mayat melihat bahwa serangan kekuatan penuh mereka tidak menembus pertahanannya. Sebaliknya, salah satu rekan mereka terbunuh dan mereka tampak malu. Sedikit keterkejutan dan kemarahan muncul di mata mereka. Mengaum, mengaum. Saat berikutnya, sosok Wang Xian menghilang seketika. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang salah satu ahli dari ras pembungkus mayat. Hati-hati, pakar lainnya segera memperingatkan dengan keras. Ekspresinya berubah drastis. Dalam situasi 3 lawan 1, salah satu dari mereka benar-benar dibunuh oleh pihak lain. Sekarang, mereka juga dalam situasi berbahaya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Merasakan serangan Wang Xian, ahli dari suku mayat yang terbungkus melambaikan tangannya. Kain pembungkus di depannya dengan cepat melilit tubuhnya. Bang! Namun, pada saat ini, serangan mengerikan mendarat di tubuhnya, menyebabkan dia menyemburkan darah segar. Kain pembungkus yang belum sepenuhnya membungkusnya diwarnai merah. Bang! Pada saat berikutnya, pedang tajam terbang keluar dari pabrik penggilingan 5 elemen dan menusuk langsung ke tubuh ahli dari suku mayat yang terbungkus. Pedang tajam menembus kain pembungkus dan menembus tubuhnya. Pakar ras mayat pembungkus yang datang untuk menyelamatkan mendaratkan serangannya ke Wang Xian. Namun, dia masih belum mampu menembus pertahanan cakram naga Taiji. Bang! Cakar naga mencengkeram tubuh ahli kedua dari ras pembungkus mayat. Energi menakutkan menyelimutinya. Berlari. Ekspresi ahli terakhir dari ras pembungkus mayat berubah drastis. Memanfaatkan kesempatan ini, sosoknya menghilang seketika. Di samping, lebih dari 10 ahli ras mayat terbungkus juga melarikan diri ke kejauhan dengan panik. HMPH. Ketika Wang Xian melihat mereka melarikan diri, dia tidak terus mengejar mereka. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan mayat itu ke dalam sarang induk. Dia mengamati sekelilingnya dan tidak berani tinggal lama di sini. Dia segera pergi dan terbang keluar dari wilayah ras mayat yang terbungkus. 10 menit setelah dia pergi, lebih dari 10 ahli ras mayat terbungkus terbang. Aura dingin mereka berdiri di sana selama 5 menit sebelum pergi. Ini hanya harta tertinggi setelah melahirkan, namun persaingannya sangat sengit. Setelah Wang Xian meninggalkan wilayah ras pembungkus mayat, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berubah menjadi wujud manusia untuk melanjutkan perjalanan melalui benua primal yang membuka surga. Karena harta tertinggi pasca kelahiran, 2 pakar tingkat 8 ksatria alam semesta meninggal. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh ras pembungkus mayat. Terlalu sulit untuk membunuh lawan dengan level yang sama. Jika Wang Xian tidak mengandalkan kecepatannya yang mengerikan dan pertahanannya yang kuat, akan sulit untuk membunuh keberadaan pada level yang sama. Namun, 3 pembangkit tenaga dari ras pembungkus mayat berpikir bahwa mereka dapat mengalahkan Wang Xian. Itu sebabnya mereka dibunuh olehnya. Namun, mendapatkan harta yang diperoleh dan mayat dari 2 pembangkit tenaga ksatria alam semesta tingkat 8 juga merupakan hadiah yang besar.
Wang Xian bergumam dan tersenyum. Adapun kemungkinan menyinggung ras pembungkus mayat, dia tidak terlalu peduli. Perlombaan pembungkus mayat masih belum mampu menembus pertahanan Istana Naga. Bersiaplah, mari kita lanjutkan. Wang Xian bergumam dan menyalakan alam semesta Ai. Selanjutnya, dia bersiap untuk menyerang kota lain di Kerajaan Lik. Dia telah memilih targetnya, 5 kota serangga di Kerajaan Lik. 5 kota serangga itu tidak terlalu jauh dari tempat Wang Xian berada saat ini. Ini mungkin berbeda dari yang terakhir kali. Kali ini, Kerajaan Lik harus membuat beberapa persiapan. Aku harus berhati-hati dan tidak dikepung. Dia bergumam. Begitu dia dikepung, dia masih dalam bahaya kematian. Karena itu, dia harus bersiap sepenuhnya untuk pemusnahan kota. Kota 5 serangga ada di depan. Wang Xian terbang selama 2 hari lagi di tanah kacau yang membelah surga. Sebuah kota muncul di garis pandangnya, dan matanya berbinar. Pada saat ini, tubuhnya telah mengalami transformasi. Ada sepasang tanduk di kepalanya, dan wajahnya tertutup sisik naga merah. Seluruh tubuhnya juga tertutup sisik naga, membuatnya terlihat seperti drakonit. Bentuk ini sepertinya tidak biasa di kota 5 serangga. Faktanya, itu agak mirip dengan lumut di kota 5 serangga. Di kota 5 serangga, banyak lumut yang memiliki segala jenis sisik, tentakel, dan sejenisnya. Selanjutnya, tanah terberkati gua surga di kota 5 serangga mampu melahirkan jenis kumbang khusus. Kumbang jenis ini memiliki karapas yang sangat keras. Ketika Wang Xian memasuki kota, dia tidak segera terbang menuju tanah terberkati gua surga di kota 5 serangga. Dia juga tidak segera bergerak. Ketika dia menyerang kota Kekaisaran Kalajengking, dia benar-benar lengah. Kerajaan Lik tidak pernah menyangka Wang Xian akan menghancurkan kota mereka. Dalam keadaan seperti itu, dia dengan mudah berhasil. Namun, setelah dia berjaga-jaga, kota-kota lain pasti berjaga-jaga. Misalnya, dia akan membuat lebih banyak formasi rahasia. Begitu sesuatu terjadi di kota, sejumlah besar ahli dapat diteleportasi secara langsung. Oleh karena itu, sebaiknya Wang Xian bersiap sepenuhnya untuk serangan ini. Cepat, cepat. Begitu Anda memasuki kota, dilarang meninggalkan kota. 5 kota serangga akan memasuki kondisi siaga. Ketika Wang Xian tiba di gerbang kota, sebuah suara terdengar dari depan. Kota ini telah disegel. Wang Xian mengangkat alisnya sedikit dan terus berjalan ke dalam. Dengan penampilannya saat ini, bahkan jika Lik King ada di sini, akan sulit baginya untuk mengenalinya tanpa bergerak. Kota Kekaisaran Kalajengking dihancurkan. Itu adalah Raja Naga dari Istana Naga yang melakukannya. Hah? Raja Naga dari Istana Naga. Raja Naga dari Istana Naga yang mengepung Lu Xingkong. Apakah dia memakan hati beruang atau isi perut macan tutul? Beraninya dia memprovokasi kerajaan Lik kita. Sebuah kekuatan yang mengepung Lu Xingkong sebenarnya berani menyerang kita. Dia mencari kematian. Hancurkan istana naga mereka. Saat mereka masuk, diskusi tentang Lik bisa terdengar dari sekitar. Ada banyak orang di sini dan segala macam informasi dapat diperoleh dari tempat ini. Selanjutnya, dia mengirim pesan ke Baki dan yang lainnya untuk menanyakan situasinya. Dalam keadaan seperti itu, spesies naga bertanduk beracun dapat melakukan lebih banyak hal. Misalnya, spesies naga bertanduk beracun dapat memperoleh rencana kerajaan Lik dengan menempatkan beberapa ahli di 5 kota serangga. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk memulai perkelahian. Wang Xian duduk di bis Colosseum of the Lik Kingdom dan menyaksikan 2 monster tingkat Kaisar Dewa Kosong bertarung di depannya. Beberapa Lik di sekitarnya bersorak. Namun, pada saat ini, di tepi benua purba yang membuka surga, lebih dari 1000 sosok berdiri di atas Lik yang memiliki kaki yang tak terhitung jumlahnya dan terbang dengan cepat seperti kelabang. Kelabang yang melahap surga. Ini adalah kelabang pemakan surga yang terkenal dari kerajaan Lik, dan itu juga merupakan Lik yang kuat. Kelabang yang melahap surga ini adalah Gunung Lik King. Hanya ketika perang pecah, Raja Lik akan menunggangi kelabang yang melahap surga untuk berperang. Kelabang yang melahap surga sangat cepat, menempuh jarak 1 tahun cahaya dalam sekejap. Mereka terbang keluar dari benua kehancuran yang membuka surga, menuju bagian dalam langit berbintang di sekitarnya, dan menuju sarang ras laut kuno. Sementara kota-kota utama kerajaan Lik bertahan, Raja Lik telah memimpin lebih dari 1000 ahli dan terbang menuju Istana Naga. Karena Istana Naga berani menyerang mereka, mereka juga harus menghancurkan Istana Naga. Karena Istana Naga adalah orang yang mengambil langkah pertama, mereka tidak melanggar peraturan. Waktu berlalu dengan cepat. Wang Xian sementara tinggal di sarang di kota 5 serangga. Kebohongan, Mosa, dan 3 naga bertanduk beracun berdiri dengan hormat di depannya. Raja Naga,
Butuh 7 hari lagi untuk 8 Ki untuk membuat terobosan. Namun, di 5 kota bak, saya dan ketiga bawahan saya sudah lebih dari cukup. Mosa berkata kepada Wang Xian dengan percaya diri. Mosa memiliki kekuatan tempur seorang ksatria alam semesta di level 7. Di sampingnya ada 3 naga bertanduk beracun dengan kekuatan tempur seorang ksatria alam semesta di level 6. Baki digunakan untuk meningkatkan kekuatan Wang Xian setelah dia mulai menghancurkan kota kekaisaran Kalajengking. Namun, dia masih membutuhkan 7 hari lagi untuk menerobos. Baiklah, hati-hati. Saat ini, seluruh kerajaan Lik dalam keadaan waspada. Mungkin ada ksatria alam semesta level 8 yang menjaga tempat ini. Wang Xian mengingatkan mereka, itu Raja Naga. Mosa dan yang lainnya mengangguk. Kemudian, mereka bergerak dan menghilang dengan cepat. Seorang kebohongan, yang berada di samping, juga bergerak dan menghilang perlahan. Wang Xian duduk di kamar dan membuat secangkir teh. Dia sedang menunggu berita dengan senyum di wajahnya. Saat ini, dia menerima pesan dari Perdana Menteri Gui. Ketika dia melihat pesan ini, dia sedikit menyipitkan matanya. Apakah dia membalas dendam sekarang? Dia bergumam. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, di wilayah ras Laut Purba, kelabang besar yang melahap langit terbang ke depan dengan cepat. Tuan Li King, kekuatan Istana Naga ada di depan kita. Seorang bawahan melapor ke Li King dengan kepala naga iblis. Semua ahli kerajaan Lik, bersiaplah. Selama kamu adalah murid Istana Naga, bunuh siapapun yang kamu lihat. Li King meraung dengan ekspresi muram. Ya. Pakar lain dari kerajaan Lik meraung dengan ekspresi muram. Mereka menatap tempat di depan mereka dengan mata dingin. Sudah sebulan sejak Istana Naga menghancurkan ras Laut Kuno dan ras Dewa yang saleh. Meskipun harta ras Dewa yang saleh telah diambil oleh para ahli kerajaan Lik, prestise Istana Naga telah rusak. Namun, posisi Istana Naga di sekitar Lu Xingkong masih berada di level overload. Setelah Istana Naga datang ke perlombaan Laut Kuno, sejumlah besar pasukan di sekitar Lu Xingkong datang berkunjung setiap hari. Bahkan pasukan yang jauh juga datang untuk mengirim hadiah. Lagi pula, kekuatan yang ditampilkan Istana Naga membuat semua kekuatan di sekitar Lu Xingkong sangat menakutkan. Mereka telah mengirimkan hadiah ucapan selamat untuk memberikan kesan yang baik pada Istana Naga. Jika ada murid yang sembrono yang menyinggung Istana Naga, masih ada ruang untuk bermanuver. Hari ini, lebih dari selusin kekuatan dari lautan, planet utama perlombaan Laut Kuno, juga datang mengunjungi Istana Naga. Sayang sekali kami tidak melihat Raja Naga. Namun, Istana Naga memang seperti yang dikatakan oleh kekuatan lain. Mereka cukup baik dan tidak terlalu kuat. Itu benar, baik itu Ratu Naga atau prajurit kuat dari Istana Naga, mereka semua sangat ramah. Ini juga kabar baik bagi kami. Kekuatan Raja Naga seharusnya sudah mencapai alam semesta Night Level 8 kan. Aku bertanya-tanya kapan Istana Naga akan memulai pertempuran pendaratan. Di langit di atas Istana Naga, lebih dari 10 kekuatan dan lebih dari 1000 prajurit kuat keluar dari Istana Naga. Mereka semua tersenyum. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan yang menakutkan mengalir deras, membuat mereka semua merasa terengah-engah dan pucat. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Ekspresi para prajurit yang baru saja keluar dari Istana Naga berubah drastis saat mereka merasakan aura yang menyesakkan ini. Mereka semua adalah ksatria alam semesta di level 4 dan 5, dan mereka tidak lemah bahkan di sekitar Lu Xingkong. Namun, aura yang datang dari jauh membuat mereka gemetar. Apa tingkat ini? Ekspresi makhluk besar dari lebih dari selusin organisasi berubah secara drastis, dan mereka buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Hong, tepat pada saat ini, mereka melihat seekor kelabang terbang dengan aura yang menakutkan. Di tubuh Lipan ada sosok yang membuat mereka takut. Kelompok orang ini bahkan tidak mau repot-repot menyembunyikan aura mereka. Begitu banyak makhluk hebat, siapa mereka? Para ahli dari puluhan pasukan bertanya dengan kaget. Mereka yang bukan dari Istana Naga, Skram. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Seorang ahli dari kerajaan Lik menatap orang-orang dari puluhan kekuatan dengan ekspresi muram. Di bawah tatapan menakutkan ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa dan buru-buru mundur lebih jauh. Mereka, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka ahli dari surga yang membelah benua yang kacau? Semua orang melebarkan mata mereka dan tampak terkejut. Bagaimana bisa begitu banyak ahli tiba-tiba muncul? Bukankah para ahli dari surga yang membuka benua terpencil dilarang untuk menyerang pasukan yang mengelilingi Lu Xingkong? Bagaimana mungkin mereka berani melanggar aturan? Mereka terbang jauh dan melihat ke arah mereka. Istana Naga,
Kamu pantas mati. Raja Naga, Anda berani menghancurkan kota kekaisaran kalajengking kerajaan sihir kami. Anda memulai perang dengan kerajaan sihir kami. Mulai hari ini, Istana Naga akan menjadi musuh kita dan tidak akan berhenti sampai dihancurkan. Pada saat ini, suara Raja Sihir bergema di seluruh langit berbintang. Ini adalah deklarasi dari kerajaan sihir, dan juga deklarasi perang dari kerajaan sihir. Apa? Apa yang terjadi? Cek, Raja Naga tidak ada di Istana Naga, tetapi telah memasuki benua purba yang membuka surga dan menghancurkan kota kerajaan sihir. Ini terlalu kejam. Apakah Raja Naga begitu galak? Kerajaan Lik mencuri rampasan perang dari Istana Naga, dan Raja Naga langsung pergi ke Kerajaan Lik dan menghancurkan sebuah kota. Ya Tuhan, pada saat ini, para ahli dari puluhan kekuatan membuka mulut mereka dengan tak percaya. Fakta bahwa harta dan kerajaan ilahi dari ras dewa yang adil diambil oleh Kerajaan Lik diketahui oleh seluruh langit berbintang di sekitarnya. Bahkan kekuatan di tepi benua primal yang membuka surga tahu tentang itu. Semua kekuatan di sekitar langit berbintang jelas tentang kekuatan kerajaan Lik. Itu adalah kekuatan dengan lebih dari selusin ksatria alam semesta dan pembangkit tenaga listrik tingkat 8, dan itu menempati banyak surga di benua primal pembuka surga. Kekuatan dan fondasi mereka sangat menakutkan. Semua orang berpikir bahwa Istana Naga akan menenangkan keadaan dan mengambil kerugian ini secara diam-diam. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Raja Naga akan langsung menyerbu ke surga yang membuka benua terpencil dan menghancurkan kota utama kerajaan Lik. Dia akan langsung memulai perang dengan kerajaan Lik. Ini terlalu ganas, dia akan habis-habisan. Kekuatan kerajaan Lik bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh Istana Naga. Sekarang, para ahli dari kerajaan Lik telah langsung menyerang. Para ahli dari berbagai faksi menelan ludah. Pada saat yang sama, mereka menyebarkan berita mengejutkan ini ke alam semesta. Haha, kerajaan Lik sudah menjadi musuh Istana Naga ketika kamu berani mencuri harta kami. Karena Istana Naga berani menghancurkan kota kekaisaran kalajengking Anda, kami tidak takut akan balas dendam Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Istana Naga takut pada Anda? Perdana Menteri Gui berdiri di Istana Naga dan meraung tanpa rasa takut. Istana Naga telah menerima berita sebelum para ahli kerajaan Lik tiba. Semua anggota Istana Naga sudah memasuki Istana Naga. Kemudian, seperti kota-kota utama kerajaan Lik, Istana Naga dipertahankan. Mereka ingin melihat siapa yang akan mengaku kalah pada akhirnya. Kamu mencari kematian, meledakkan Istana Naga. Lik King meraung dengan marah dan terbang menuju langit Istana Naga dengan kecepatan yang mengerikan. Di sekelilingnya, lebih dari 1000 ahli kerajaan Lik mengikuti dari dekat dan menyerang Istana Naga. Mati. Ketika mereka terbang, mereka sudah mulai mengumpulkan kekuatan hukum yang menakutkan. Dalam sekejap, seluruh langit di atas Istana Naga tampak seperti akhir dunia. Pada saat berikutnya, semua jenis serangan mengerikan mengalir ke arah Istana Naga. Hehe, di Istana Naga, semua anggota Istana Naga memandang mereka dengan dingin. Bang, bang, bang. Para ahli dari pasukan yang mengelilingi Lu Xingkong melihat serangan ini dengan kaget. Energi yang dapat dengan mudah menghancurkan mereka semua mendarat di Istana Naga, membuat suara yang sangat keras. Semua jenis energi merobek kekosongan dan membanjiri Istana Naga. Di langit, Lik King menatap Istana Naga dengan dingin dengan mata naga merah darahnya. Pada saat ini, ketika mereka merasakan bahwa Istana Naga tidak rusak sama sekali, ekspresi mereka sedikit berubah. Terus serang. Saya tidak percaya bahwa kita tidak dapat menghancurkan Istana Naga. Lik King meraung dengan wajah dingin. Hong hong hong. Saat berikutnya, serangan lain menghujani Istana Naga. Serangan terlemah setidaknya adalah ksatria level 5. Dengan kekuatan seperti itu, tidak ada kekuatan di sekitar Lu Xingkong yang dapat menahannya. Energi mengalir turun, tetapi Istana Naga tetap tidak bergerak, tidak terluka. Kerajaan Lik masih belum menembus pertahanan Istana Naga. Apakah ini kartu trump Istana Naga? Mereka berani memprovokasi kerajaan Lik karena mereka mengandalkan pertahanan Istana Naga yang tak terkalahkan. Para ahli dari lebih dari 10 kekuatan di kejauhan bergumam. Brengsek, Lik King melirik Istana Naga di bawah dan tidak melanjutkan serangan. Dia telah melihat pertahanan Istana Naga. Namun, dia tidak menyerah. Dia tidak percaya bahwa mereka tidak bisa membuka Istana Naga dengan kekuatan mereka. Siapkan formasi arai skala besar. Raja Lik memerintahkan. Mereka adalah penyihir, dan para ahli yang dia bawa kali ini bias terhadap susunan.
Selama mereka diberi cukup waktu untuk membuat formasi susunan yang kuat, mereka yakin bisa menembus Istana Naga. Ya, pakar lain dari Kerajaan Lik segera menjawab. Mereka siap secara mental untuk adegan ini. Lagi pula, pertahanan Istana Naga sudah terkenal. Mereka dapat menebak bahwa Raja Naga berani memulai perang secara terbuka karena Istana Naga. Namun, mereka yakin dengan kekuatan mereka sendiri. Segel lingkungan, jika ada prajurit dari Istana Naga yang berani keluar, segera bunuh mereka. Makhluk apapun yang masuk ke wilayah Istana Naga akan diperlakukan sebagai musuh kita. Lik Ksatria level 8 meraung. Di sekitar Istana Naga, para ahli kerajaan Lik mulai mengatur susunan. Terlepas dari modifikasi tubuh, bagian paling kuat dari garis keturunan penyihir adalah susunan. Terutama saat Wizards bertahan. Jika seorang penyihir diberi cukup waktu untuk menyiapkan sejumlah besar susunan, dia bahkan bisa bertarung melawan 6 atau bahkan lebih. Arai langit digunakan untuk memblokir sejumlah besar ahli. Sekarang, Kerajaan Lik menggunakan metode yang sama. Istana Naga mengandalkan pertahanan Istana Naga. Dalam hal ahli, Kerajaan Lik yakin bisa mengalahkan mereka. Mereka benar-benar bisa menyegel Istana Naga. Begitu anggota Istana Naga keluar, mereka bisa membunuhnya. Dalam hal ini, mereka dapat mengatur susunan yang kuat di sekitar istana. Jika mereka menyiapkan susunan yang cukup dan beberapa memperoleh harta karun sejati dari Kerajaan Lik, mereka yakin bisa membunuh Ksatria level 9. Mereka bisa menembus Istana Naga dengan susunan. Itu adalah rencana mereka. Namun, akan membutuhkan banyak waktu untuk menyiapkan arai. Kerajaan Lik bisa menunggu saat ini. Saat para ahli Kerajaan Lik sedang bersiap untuk menyerang Istana Naga dengan barisan. Berita tentang Kerajaan Lik yang menyerang Istana Naga telah menyebar ke seluruh galaksi. Ketika semua orang mendengar bahwa Raja Naga dari Istana Naga telah menyerang Kerajaan Lik dan menghancurkan kota Kerajaan Lik, terjadi keributan. Raja Naga ini terlalu kejam. Jadi bagaimana jika dia adalah kekuatan yang kuat di surga yang membuka benua terpencil? Dia harus membayar harga untuk mencuri harta dari Istana Naga. Ini adalah perang langsung melawan Kerajaan Lik. Bisakah Istana Naga menahannya? Istana Naga telah bertahan dari gelombang serangan pertama dari Kerajaan Lik. Saya ingin tahu apakah itu dapat menahan gelombang berikutnya. Semua kekuatan di sekitar langit berbintang sedang mendiskusikan pertempuran besar ini. Siapa yang mengira bahwa Raja Naga dari Istana Naga begitu berpikiran berdarah? Ambil harta Istana Naga dan aku akan menghancurkan kotamu. Tidak lama kemudian, bahkan beberapa kekuatan di benua surga yang membuka kehancuran mengetahui tentang masalah ini. Mereka semua tercengang. Mereka tahu persis kekuatan Kerajaan Lik lebih baik daripada orang lain. Mereka berada di peringkat 3 teratas di tepi tanah. Mereka pasti kuat. Namun, sebuah faksi yang mengelilingi langit berbintang berani menantang mereka dan secara terbuka menyatakan perang. Ini sulit dipercaya. Apakah Istana Naga gila? Atau apakah mereka memiliki kepercayaan diri untuk menahan serangan Kerajaan Lik? Faksi yang mengelilingi langit berbintang dan tepi tanah purba yang membelah surga semuanya memperhatikan pertempuran besar ini. Pada saat yang sama, di 5 kota serangga, Wang Xian melihat informasi tentang AI alam semesta sambil tersenyum. Untuk menerobos pertahanan Istana Naga, seseorang harus memiliki kekuatan seorang Master Alam Semesta. Adapun dunia gelap naga iblis dan Istana Naga Api di samping Istana Naga, untuk menerobosnya, seseorang juga membutuhkan kekuatan seorang Master Alam Semesta. Adapun 2 Istana Naga lainnya, mereka tidak dibutuhkan. Namun, mereka telah disingkirkan dan dimakan oleh kepiting Ao dan yang lainnya. Oleh karena itu, Wang Xian tidak mengkhawatirkan situasi di Istana Naga. Waktu berlalu hari demi hari. Para ahli Kerajaan Lik sedang menyiapkan berbagai formasi. Mereka bersiap untuk menerobos Istana Naga dalam satu gerakan. Sementara itu, Wang Xian diam-diam menunggu Mosa dan yang lainnya menerobos. Raja Naga. 3 hari kemudian, Lik berkepala lembu dengan karapas di punggungnya datang ke tempat Wang Xian dan berteriak dengan hormat. Kita berhasil. Wang Xian berdiri dan menatap Mosa sambil tersenyum. Ya, Raja Naga. Jika mereka tidak memiliki tangan tersembunyi lagi, saya sudah cukup mengetahui situasi di seluruh 5 kota serangga. Mosa mengangguk dan melanjutkan, saat ini, tidak ada ksatria alam semesta level 8 di 5 kota serangga. Namun, jika 5 kota serangga akan diserang, 6 hingga 7 ksatria alam semesta tingkat 8 dapat segera dibunuh. Selain itu, ada 12 ksatria tingkat 7 makhluk agung alam semesta di 5 kota serangga. Poin penting lainnya adalah bahwa jika makhluk hebat di kota 5 serangga menggunakan gua untuk membuka susunan,
mereka dapat menjebak dan membunuh makhluk besar level 8 ksatria alam semesta. Kecuali mereka level 9, mereka tidak bisa melarikan diri. Mosa memberitahunya semua informasi tentang 5 kota bak. Formasi yang bisa menjebak atau bahkan membunuh ksatria alam semesta level 8. Jantung Wang Xian berdetak kencang saat mendengar ini. Sekarang, Wang Xian sangat percaya diri dengan pertahanan dan kecepatannya. Keduanya sebanding dengan ksatria alam semesta level 9. Berbicara secara logis, dengan kekuatan seperti itu, dia seharusnya sama sekali tidak takut dengan kerajaan Lik. Namun, kenyataannya, Wang Xian masih sangat takut dengan kerajaan Lik. Itu karena kerajaan Lik adalah garis keturunan penyihir. Kutukan aneh itu mampu mengabaikan pertahanan dis naga Tai Chi dan langsung memengaruhi tubuhnya. Pertahanan Tai Chi Dragon Dis tidak efektif. Formasi pengikat yang kuat bisa menjebaknya. Wang Xian memiliki pertahanan yang kuat dan kecepatan tinggi, tetapi kekuatan ofensifnya hanya pada level 8 ksatria alam semesta. Begitu dia terjebak, pembangkit tenaga listrik kerajaan Lik dapat dengan mudah membunuhnya. Sama seperti formasi di 5 lubang cacing, begitu dia terjebak, dia hanya bisa menunggu kematian. Bahkan jika ada kebohongan, dia tidak berani mengambil resiko. Jika masih ada serangan dalam formasi, bahkan jika sebuah kebohongan datang, dia tidak akan bisa menahannya. Bisakah kamu mematahkan formasi? Wang Xian bertanya pada Mosa. Formasi membutuhkan 5 ksatria alam semesta di level 7 di 5 lubang cacing untuk diaktifkan. Saat itu, aku bisa menghancurkannya dari luar. Kata Mosa, itu bagus. Wang Xian menyipitkan matanya dan menatapnya. Bisakah kamu membawaku ke 5 lubang cacing? Jika Anda dapat menghancurkan alam semesta Night League level 7, itu akan menjadi lebih mudah. Sangat sulit untuk masuk. Dengan formasi yang disiapkan oleh para ahli kerajaan Lik, aku tidak akan bisa menghancurkannya dengan kekuatanku. Mosa menggelengkan kepalanya. Lagi pula, yang dia bawakan hanyalah Lik dengan kekuatan tempur ksatria alam semesta level 7. Baiklah, pergi dan buat beberapa persiapan. Ketika saya memasuki 5 lubang cacing dengan paksa, saya harus menghancurkan formasi teleportasi mereka. Wang Xian mengangguk dan menginstruksikan. Itu Raja Naga. Kami akan menghancurkan 3 formasi rahasia secepat mungkin. Mosa menganggukkan kepalanya. Kamu kembali dulu. Saya akan bertindak tepat waktu dalam 1 jam. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Itu Raja Naga. Mosa menjawab dan segera pergi. Wang Xian melihat waktu dan berjalan keluar dari kamarnya. Dia menuju ke 5 negeri ajaib serangga di tengah kota 5 serangga. Mirip dengan Scorpion Imperial City, sebagian besar pembangkit tenaga listrik di 5 kota serangga juga berada di negeri ajaib. Setiap Wonderland memiliki kemampuan khusus dan kuat. Inilah mengapa pembangkit tenaga listrik di sekitar langit berbintang ingin mendarat. Negeri ajaib dan sumber dayanya terlalu menggoda. Jika aku bisa menempati tanah yang diberkati gua surga, aku mungkin bisa melawan kekuatan yang lebih kuat dariku. Wang Xian merenung sambil berjalan. Pertempuran untuk mendarat sangat sulit bagi banyak pasukan. Setengah jam kemudian, Wang Xian tiba di depan gua surga 5 cacing. Matanya berbinar. Pada saat yang sama, pembentukan kerajaan Lik selesai di langit di atas Istana Naga setelah beberapa hari pengaturan. Serangan putaran kedua akan dimulai pada saat yang sama. Lord Lik Emperor, 28 arai ksatria alam semesta tingkat 8 telah disiapkan. Setelah diaktifkan, bahkan makhluk hebat level 9 ksatria alam semesta akan mati. Ada juga lebih dari 50 larik tingkat 7 ksatria alam semesta dan 200 larik tingkat 6 ksatria alam semesta. Arainya satu demi satu. Setelah mata terakhir Darkness Arai diaktifkan, bahkan harta karun sejati yang diperoleh pun bisa menembusnya. Di wilayah ras Laut Purba, di atas lautan planet, sekelompok lumut melayang di langit. Seekor lumut yang tampak lemah dilaporkan. Sangat bagus. Li Ches tersenyum. Kali ini, makhluk hebat yang dia bawa semuanya dari faksi susunan. Setelah 4 hingga 5 hari menyiapkan susunan, bahkan makhluk hebat ksatria alam semesta level 9 di tengah susunan dapat dibunuh secara instan. Kali ini, untuk mengatur susunannya, mereka bahkan menggunakan harta karun sejati prasurga yang kuat. Ketika arai diatur satu demi satu, kekuatan serangan terakhir sudah cukup untuk menghancurkan harta karun prasurga yang lengkap. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya serangan ini. Bahkan jika itu adalah Kaisar Lik yang menghadapi susunan seperti ini, dia hanya akan mati. Tentu saja, pada dasarnya tidak mungkin menggunakan susunan semacam ini untuk melawan musuh. Musuh tidak akan memberi Anda 4 atau 5 hari untuk mengatur formasi susunan,
apalagi berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa. Hanya sekarang mereka dapat mengatur begitu banyak susunan untuk menerobos Istana Naga. Semua murid kerajaan Lik, bersiaplah untuk mengaktifkan formasi susunan. Lik King meraung, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Ya, ribuan lumut mengeluarkan aura yang menakutkan. HMPH. Di dalam Istana Naga, Perdana Menteri Turtle dan para pemimpin serta ratu menatap dengan dingin pemandangan di langit. Mereka tidak percaya bahwa kerajaan Lik dapat melepaskan kekuatan penguasa alam semesta. Ini adalah serangan yang telah disiapkan oleh kerajaan Lik selama 4-5 hari. Hanya melihat susunan dari jauh sudah cukup untuk membuat jantung berdebar dan ketakutan. Akankah Istana Naga mampu menahannya? Setelah Istana Naga tidak mampu menahannya, semua anggota Istana Naga mungkin akan dibantai. Di ruang hampa sekitarnya, serangan kerajaan Lik di Istana Naga telah menarik banyak perhatian. Beberapa ahli yang lebih berani yang mengepung Lu Xingkong datang ke daerah sekitarnya untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Karena kerajaan Lik memiliki aturan dan batasan, mereka tidak takut para ahli kerajaan Lik akan menyerang mereka. Selama mereka menghindari medan perang, tidak akan terjadi apa-apa. Semua orang menatap medan perang. Aktifkan arai, hancurkan Istana Naga dan hancurkan semua hal sembrono di Istana Naga. Lik King memberi perintah. Detik berikutnya, susunan mulai beroperasi, dan air laut di sekitar Istana Naga menguap seketika. Bahkan seluruh planet mulai runtuh dengan cepat. Orang harus tahu bahwa ini adalah planet utama ras Laut Purba. Itu sangat keras dan luar biasa. Namun, itu mulai runtuh saat arai diaktifkan. Kemudian, arai turun. Lakukan. Pada saat yang sama, di 5 kota serangga, 5 negeri ajaib serangga berbeda dari pintu masuk negeri ajaib Kaisar Kalajengking. Dari luar, kelima serangga negeri ajaib itu tampak seperti makhluk sejenis krustasea raksasa. Namun, itu tidak bernyawa dan luasnya jauh lebih kecil dari negeri ajaib Kaisar Kalajengking. Itu hanya memakan area seluas sekitar 10.000 km. Pintu masuknya terletak di mulut krustasea. Itu tidak gelap gulita di dalamnya tetapi mengandung energi yang agung. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung ke 5 negeri ajaib serangga. Mengaum. Saat Wang Xian memasuki gua surga, raungan rendah terdengar di seluruh tanah yang diberkati. Di dalam gua surga, ada banyak sarang krustasea berukuran kecil. Jumlah sarangnya tidak banyak, tapi jumlahnya juga cukup banyak. Ada sekitar 100.000 dari mereka. Penyusup. Ketika raungan terdengar, semua orang di gua surga tahu bahwa seseorang telah dengan paksa memasuki gua surga. Siapa yang masuk? Kamu mau mati. Banyak lumut yang memancarkan aura kuat terbang keluar dari sarang. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Siapapun yang menginvasi gua surga akan dibunuh tanpa belas kasihan. Ledakan, ledakan, ledakan. Sosok-sosok terbang keluar dari sarang terdalam dengan cepat. Mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan. Setelah kota Kekaisaran Kalajengking dihancurkan, seluruh kerajaan Liches telah memasuki keadaan waspada. Mati. Tanpa ragu-ragu, Wang Xian melambaikan tangannya dan 5 elemen Millstone muncul di depannya. Dia meletakkan telapak tangannya di atasnya. Energi abu-abu menyapu ke depan. Sungai kehancuran yang panjang melanda seluruh tanah yang diberkati gua surga. Berdengung. Di depan, ribuan pembangkit tenaga Lik bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka mati seketika. Tidak bagus, Raja Naga itu, Raja Naga yang menyerang. Pada saat ini, 10 ksatria alam semesta level 7 prajurit di belakang melihat pemandangan ini dan ekspresi mereka berubah. Raja Naga Istana Naga itu benar-benar datang untuk menyerang 5 lubang cacing mereka. Raja Naga, kamu telah memilih lawan yang salah, aku akan membiarkanmu mati di sini hari ini. League Universe Night level 7 mengungkapkan ekspresi ganas. Memilih 5 lubang cacing mereka adalah kesalahan besar. Dalam sekejap, sebuah kompas muncul di tangan 5 ksatria dan League Alam Semesta level 7. Aktifkan formasi dan jebak Raja Naga itu. Mereka meraung. Retak-retak-retak. Pada saat berikutnya, seluruh tanah yang diberkati mulai berubah. Satu persatu, Karapas membentuk telur dan mengelilingi Wang Xian. Di ruang kecil ini, tidak ada cara untuk mengelak. Ketika sungai pemusnahan mendarat di formasi, itu langsung diblokir. Hah? Wang Xian melihat formasi aneh ini dan tatapannya terfokus. Makam naga. Dia meraung dan melepaskan hukum dan seni ilahinya. Makam naga menyerang formasi secara langsung. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, ketika makam naga menghantam formasi, Karapas tidak bergeming dan tidak ada retakan. Hahaha,
jangan pernah berpikir untuk memecahkan susunan, tunggu saja kematianmu. League 5 Knight level 7 yang mengendalikan barisan tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat pemandangan ini. Aku sudah menghubungi penguasa negara League kita, mereka akan segera datang. 5 League Ksatria level 7 di sekitarnya tampak dan tersenyum. Area ini memiliki berkah dari tanah yang diberkati gua surga, tidak mungkin bagi seorang ksatria level 8 untuk memecahkannya. Raja naga itu sudah mati. Hong hong hong. Pada saat ini, di medan perang lain, barisan besar mulai mengalir menuju Istana Naga. Pertama, serangan gabungan lebih dari 200 lari ksatria alam semesta level 6 masih sangat menakutkan. Setelah itu, lebih dari 50 susunan alam semesta Knight level 7. Serangan mengerikan mendarat di Istana Naga, tapi tidak bergerak sama sekali. Namun, Kaisar League dan yang lainnya tidak terburu-buru, bagian selanjutnya adalah acara utama. Susunan ksatria level 8 mulai turun. Hong, hong, hong. Di atas lautan planet utama ras laut kuno, serangan mengerikan mengalir deras. Saat susunan ksatria level 8 diaktifkan, seluruh planet mulai berpencar. Planet yang sangat besar itu perlahan menjadi debu alam semesta. Di ruang hampa, hanya ada 3 istana naga yang mengapung di sana. Istana Naga Api, Dunia Gelap Naga Iblis, Istana Naga. Istana Naga yang terutama diserang sepenuhnya dalam keadaan hari kiamat. Ketika arai ksatria level 8 pertama mendarat di Istana Naga, tidak ada riak atau fluktuasi di seluruh Istana Naga. Itu berdiri tegak di ruang hampa, di bawah penutup semua jenis energi yang menakutkan, tidak ada riak sama sekali. Satu demi satu, Knight Array level 8 mendarat di Istana Naga. Ketika tingkat ke-8 alam semesta Knight Array mendarat di atas Istana Naga dan diblokir, ekspresi Lee King menjadi dingin. Namun, itu belum berakhir, dan sulit dikatakan. Di akhir Array, ada mata Darkness Array yang paling kuat. Hahaha, Raja Naga itu terjebak, dia akan mati. Pada saat ini, di lubang cacing kelima, ketika formasi susunan menjebak Wang Xian, sekelompok ksatria alam semesta level 7 dari kerajaan League mengungkapkan ekspresi bersemangat. Mereka tahu betapa kuatnya susunan perangkap ini. Begitu Raja Naga masuk, dia tidak akan pernah bisa keluar lagi. Di ruang formasi susunan peluru, serangan mengerikan Wang Xian mendarat di atasnya. Tidak ada jejak cangkang sama sekali. Kekuatan pertahanan yang mengerikan ini membuat wajahnya dipenuhi keheranan. Seperti yang dikatakan Mosa, begitu dia terjebak, dia tidak akan bisa menerobos. Sekarang, terserah Mosa, kata Wang Xian. PFFT. Gelombang energi korosif dan jahat melonjak ke dalam tubuhnya dan melelehkan kekuatan hidupnya. Kompas formasi di tangannya direnggut dalam sekejap. Semuanya terjadi dalam sekejap. Predemon, apa yang kamu lakukan? League yang tertawa dan bersemangat beberapa saat yang lalu memiliki perubahan ekspresi yang drastis ketika mereka melihat perubahan yang tiba-tiba ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa salah satu rekan mereka akan tiba-tiba membunuh salah satu dari mereka. Dan mereka bahkan mengambil kompas Array. Dengan kompas diambil, Array mulai runtuh tanpa ada yang mendukungnya. Array level ini tidak akan memiliki masalah di titik manapun. Saat itu terjadi, itu akan menjadi masalah besar. Sebuah lubang muncul di sisi kanan susunan Shell. 8 ksatria alam semesta lainnya memandang League dengan kaget dan marah. Hahaha, mati. Mereka yang memprovokasi kita, Istana Naga, semuanya akan mati. Itu adalah Mosa yang menyerang. Pada saat ini, wajahnya penuh kegembiraan dan kedengkian. Siapa kamu? Bunuh dia, dia bukan lagi Predemon. Bunuh dia. Kelompok 5 League Bug City Universe Knight level 7 meraung dengan marah dan menyerang Mosa dengan niat jahat. Ledakan. Namun, pada saat ini, sosok menakutkan dengan cepat menyerang mereka dari formasi di depan mereka. Saat Wang Xian menangkap masalah dengan formasi, dia membentangkan sayap suci inkorporealnya dan langsung menyerang 8 lumut alam semesta Knight level 7. Kecepatannya sangat menakutkan. Seorang ksatria alam semesta level 7 tidak akan bisa melawan sama sekali. Satu-satunya kartu truf dari 5 kota serangga dihancurkan oleh Predemon dengan bantuan formasi di Gua Surga. Cakar naga Wang Xian yang menakutkan langsung membunuh 5 ksatria alam semesta tingkat 7. Sosoknya terus berkedip saat dia menyerang 3 lainnya. Tidak, kecepatan Istana Naga terlalu cepat. Ini, kami telah menyampaikan berita kepada makhluk besar di pusat kota kerajaan League. Menurut kecepatan mereka, mereka seharusnya sampai di sini dalam beberapa detik, tetapi mereka belum sampai.
Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak, jangan bunuh aku tidak ingin mati. 3 ksatria alam semesta yang tersisa dan level 7 Lik meraung putus asa. Pengkhianatan salah satu rekannya membuat mereka kaget dan geram. Namun, berita invasi 5 kota serangga sudah tersebar. Menurut kecepatan penguasa kerajaan Lik, mereka bisa mencapainya dalam beberapa detik. Sudah puluhan detik, namun masih belum ada reaksi. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? PFFT. Namun, mereka tidak bisa mengetahuinya bahkan sampai mereka mati. Membunuh. Wang Xian membunuh mereka. Ketika dia melihat kerajaan Lik tidak mengirim bala bantuan, dia tersenyum. Dia tahu bahwa formasi teleportasi rahasia kerajaan Lik adalah salah satu yang Mosa ketahui. Itu telah dihancurkan. Setelah dihancurkan, setelah sejumlah besar ksatria alam semesta tingkat 8 tidak datang, sudah waktunya baginya untuk membunuh. Membunuh. Wang Xian melambaikan tangannya dan kekuatan penghancur yang dibentuk oleh batu kilangan 5 elemen memenuhi seluruh tanah yang diberkati. Lik yang bersembunyi di sarangnya langsung terbunuh. Dia bergerak dan terbang keluar dari gua surga 5 cacing. Tatapan dinginnya menyapu seluruh kota kerajaan Lik. Mati. Mengaum. Wang Xian segera berubah menjadi naga dewa yang menakutkan. Aliran nafas naga melesat ke bawah. Pada tanah gerindra 5 elemen, energi abu-abu itu seperti sungai waktu, membasuh semua kehidupan. Rampage dimulai. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana formasi teleportasi di 5 kota bak rusak? Ini adalah formasi rahasia yang telah kami siapkan. Bahkan petinggi di 5 kota serangga tidak tahu banyak tentang itu. Sialan, bagaimana situasi di kota 5 serangga sekarang? Pada saat yang sama, di tengah kerajaan Lik, 7 ksatria alam semesta dan tingkat 8 Lik berdiri di depan barisan teleportasi, terlihat sangat malu. Ketika mereka menerima pesan dari 5 kota bak yang meminta bantuan, mereka langsung tiba di depan susunan teleportasi. Namun, mereka terkejut dan marah saat mengetahui bahwa sisi berlawanan dari susunan teleportasi telah dihancurkan. Bahkan susunan teleportasi yang diam-diam telah mereka atur telah dihancurkan. Mereka tahu betul apa artinya ini. Situasi di 5 kota serangga mungkin tidak objektif. Tidak baik. Murid dari 5 kota serangga telah mengirim pesan. Mereka menderita serangan mengerikan dari naga ilahi. 5 kota serangga akan dihancurkan. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, seorang ahli dari kerajaan Lik meraung dengan mata merah darah. Setelah Scorpion Imperial City, 5 kota bak juga mengalami bencana. Ini merupakan pukulan besar bagi kerajaan Lik mereka. Cepat ke kota utama terdekat dari 5 kota bak, cepat ke sana. Seorang ahli Lik mengepalkan tinjunya dan menekan amarah di hatinya saat dia berteriak dengan suara rendah. Sosok mereka langsung menghilang. Tapi mereka butuh beberapa jam untuk sampai ke kota 5 serangga. Ledakan. Di kota 5 serangga, suara gemuruh terdengar terus-menerus. Naga ilahi mendatangkan malapetaka di langit. Mata Wang Xian dipenuhi dengan rasa dingin dan dingin. Serangan mengerikan diluncurkan ke bawah. Seluruh 5 kota bak berada di bawah jangkauan Wang Xian. Lik yang seperti serangga dengan mudah dibunuh oleh Wang Xian. Penghancuran kota berlangsung selama 10 menit. 10 menit kemudian, dia terbang di langit. Sepasang mata naganya menatap dingin ke pemandangan di bawah. Mengaum. Dia meraung rendah dan terbang dengan cepat menuju 5 lubang cacing di tengah. Raja Naga. Di 5 lubang cacing, iblis-iblis yang ada di Predemon segera terbang dan berteriak sambil tersenyum. Bagaimana keadaan di sini? Wang Xian bertanya padanya. Raja Naga, harta di surga gua 5 cacing telah dikumpulkan. Namun, tidak banyak harta karun. Mosa berkata, menurut ingatan dalam pikiranku, setelah kota kekaisaran Kalajengking dihancurkan dan semua racun di dalamnya diambil olehmu, Raja Naga, kerajaan Lik mengumpulkan sebagian besar harta di gua surga yang diberkati, tanah. Oh, tampaknya para Lik itu telah mempelajari pelajaran mereka. Wang Xian mengangkat alisnya. Dia tidak terlalu peduli dengan panen kecil. Kamu harus kembali dulu. Setelah meninggalkan tempat ini, tidak akan lama lagi pembangkit tenaga listrik dari kerajaan Lik akan datang. Dia berkata sambil tersenyum. Mosa dan beberapa naga bertanduk beracun kembali ke istana naga dalam sekejap. Sementara itu, Wang Xian terbang keluar. Kecepatannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dia telah meninggalkan 5 kota bak sepenuhnya. Saat Wang Xian terbang keluar dari 5 kota serangga, dia berada di langit di atas istana naga, wilayah ras laut kuno. Serangan arai yang benar-benar menakutkan baru saja dimulai. Satu demi satu,
Formasi susunan tingkat 8 ksatria alam semesta membombardir Istana Naga. Setiap kali susunan ksatria tingkat 8 semesta diaktifkan, itu akan menyebabkan dunia berguncang. Serangan itu jauh dari apa yang bisa dilepaskan oleh prajurit Knight level 8 alam semesta. Itu mencakup semua dan serangan terkuat. Tidak ada lagi objek di sekitar Istana Naga. Bahkan pecahan planet utama ras laut kuno di sekitar Istana Naga sudah tidak ada lagi. Istana Naga melayang sendirian di ruang hampa, menderita satu demi satu serangan mengerikan. Saat arai diaktifkan dan waktu berlalu, ekspresi Li King menjadi semakin buruk. Lebih dari setengah susunan Knight level 8 telah diaktifkan, namun Istana Naga masih tidak bergerak. Melihat bahwa tidak ada jejak Istana Naga, dia memiliki firasat buruk. Mata terakhir dari Darkness Arai 10 kali lebih kuat dari arai sebelumnya. Kita harus mengandalkan arai terakhir. Kita harus berhasil. Kaisar Lik menggeram dengan dingin. Hong, Hong, Hong. Arai Universe Knight level 8 mengamuk, dan Istana Naga berdiri diam. Semua makhluk agung kerajaan Lik sedang mengawasi dengan cermat. Mereka juga tahu bahwa mereka harus mengandalkan formasi susunan terakhir. Berdengung. Ketika formasi susunan terakhir diaktifkan, sebuah lubang besar robek di langit di atas Istana Naga. Mata kegelapan yang mengerikan muncul di kehampaan. Seluruh mata kegelapan tampak sangat menakutkan. Mata kegelapan lebih besar dari seluruh Istana Naga. Saat itu muncul, tidak ada energi lain di sekitarnya. Serangan macam apa ini? Mendesis. Serangan terakhir. Kelihatannya sangat menakutkan. Di kejauhan, semua ahli di sekitar Lu Xingkong menatap mata kegelapan yang menakutkan dengan kaget. Berdengung. Detik berikutnya, langit dan bumi berguncang, dan bulan sabit berwarna merah darah terbang keluar dari mata kegelapan yang menakutkan. Seperti bulan darah, itu menebas ke arah Istana Naga. Ledakan, tabrakan yang mengerikan terdengar, dan seluruh langit berbintang mulai bergetar. Istana Naga diwarnai merah oleh energi merah darah. Di langit, setelah Eye of Darkness meluncurkan serangan ini, serangan itu sedikit tersebar, seolah-olah semua energi telah dikonsumsi. Ini adalah serangan terakhir. Dan kemudian tidak ada apa-apa. Energi merah darah yang menutupi Istana Naga perlahan menghilang, dan Istana Naga yang megah masih berdiri dalam kehampaan tanpa satu celah pun. Ini, kerajaan Lik telah gagal. Mereka masih belum menembus Istana Naga. Pertahanan Istana Naga terlalu menakutkan. Serangan terakhir mereka bisa menghancurkan kita bahkan jika energinya bocor. Istana Naga masih utuh. Gagal. Kerajaan Lik telah gagal. Istana Naga adalah kartu truf Raja Naga dan yang lainnya. Itu adalah kartu truf yang membuat mereka berani menyatakan perang terhadap kerajaan Lik. Pakar sekitar dari Lu Xingkong melihat adegan ini dan berdiskusi dengan kaget. Ketika Li King dan yang lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sangat jelek. Serangan terkuat yang telah mereka persiapkan selama beberapa hari terakhir tidak menyebabkan Istana Naga menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Pertahanan yang tak terkalahkan ini membuat mereka merasa agak tidak berdaya. Jika mereka tidak bisa menerobos, bagaimana mereka bisa menghancurkan Istana Naga? Weng. Saat ekspresi Li King suram dan tinjunya terkepal erat, sebuah pesan datang dari alam semesta Ai. Ketika dia melihat pesan ini, ekspresinya langsung berubah. Sialan, Raja Naga Istana Naga, kamu pantas mati. Suara marah keluar dari mulut Li King. Matanya merah darah dan dipenuhi amarah. Kemarahan Li King menyebabkan ekspresi bawahan di sekitarnya berubah drastis. Mereka segera menoleh. Hahaha, kalian gerombolan sampah dari kerajaan Lik ingin menghancurkan Istana Naga kita. Angan-angan. Baru saja, Raja Naga kami telah menghancurkan 5 kota serangga Anda. Dia telah menghancurkan 2 kotamu. Tunggu saja, Raja Naga kami akan menghancurkan semua kotamu. Jika Anda berani mencuri dari Istana Naga kami, kerajaan Lik Anda harus membayar 10 kali lipat harganya. Pada saat ini, tawa maniak Mosa datang dari Istana Naga. Suara itu menyebar ke seluruh langit berbintang. Ketika Raja Lik mendengar suara yang provokatif dan menghina ini, dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Tubuhnya gemetar, dan matanya merah darah. Apa? Raja Naga dari Istana Naga baru saja menghancurkan kota lain di kerajaan Lik. Ini ketika kerajaan Lik menyerang Istana Naga, Raja Naga juga menyerang kerajaan Lik. Tidak mungkin. Kerajaan Lik tidak menyerang Istana Naga, tapi Raja Naga menghancurkan kota utama kerajaan Lik. Pakar sekitar dari Lu Xingkong terkejut saat mendengar ini. Bukankah Istana Naga terlalu kuat? Raja Naga terlalu kuat. Kota utama kerajaan Lik hancur begitu saja. Ini
Apakah ini berarti Istana Naga tidak terkalahkan? Raja Naga sudah berada di atas angin. Ini adalah sesuatu yang menurut semua orang tidak dapat dipercaya. Kekuatan kerajaan Lik bisa berada di peringkat 3 teratas di tepi surga yang membuka benua terpencil. Keberadaan seperti itu telah menderita di tangan Istana Naga. Orang bisa membayangkan kekuatan Istana Naga. Istana Naga, jangan terlalu sombong. Kerajaan Lik kami tidak akan pernah berhenti sampai kami menghancurkan Istana Naga Anda. Kecuali kamu tidak pernah keluar, aku akan membunuh kalian semua. Lik King menatap Istana Naga dengan mata merah darahnya dan meraung marah. Para ahli dari kerajaan Lik mengirim pesan. 5 kota serangga hancur. Susunan teleportasi yang telah mereka siapkan sebelumnya di kota dihancurkan, dan hampir semua murid di 5 kota serangga terbunuh. Kerugian kali ini tidak kalah dengan kota Kekaisaran Kalajengking. Meskipun dia telah membuat persiapan, sebuah kota masih dihancurkan oleh Raja Naga, yang membuatnya sangat marah. Sebuah kota yang dihancurkan bukanlah masalah kecil. Lord Lik King, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pakar kerajaan Lik berkata dari samping dengan ekspresi jelek. Mereka telah bersumpah untuk menghancurkan Istana Naga, tetapi bukannya menghancurkannya, Istana Naga malah menghancurkan kota lain. Kali ini, kerajaan Lik dipermalukan. Terus atur arai, segel Istana Naga, dan pastikan tidak ada yang bisa keluar. Pastikan Istana Naga tidak dapat menyerap energi alam semesta. Lik King meraung dengan ekspresi muram. Ya. Pakar sekitar kerajaan Lik segera merespons. Saat ini, kerajaan Lik tidak bisa begitu saja menundukkan kepalanya dan mengaku kalah. Mereka masih punya metode. Segel Istana Naga. Potong Istana Naga dari menyerap energi alam semesta. Setelah seluruh Istana Naga disegel, tanpa sumber daya atau energi berlebih, bagaimana para anggota Istana Naga akan berkultivasi? Bagaimana mereka akan keluar? Lik King bahkan punya ide. Dia ingin mengubah ruang ini menjadi sangkar besar dan mengunci seluruh Istana Naga di dalamnya. Jika mereka tidak bisa menembus Istana Naga, mereka tidak akan pernah membiarkan anggota Istana Naga keluar. Para ahli kerajaan Lik segera mulai bergerak. Formasi baru mulai terbentuk. Apakah kerajaan Lik meluncurkan gelombang serangan ketiga? Para ahli di kehampaan di sekitarnya memandang mereka dengan kaget. Jelas bahwa kerajaan Lik belum menyerah. Pada saat ini, Istana Naga mengeluarkan pernyataan yang membuat semua orang merasa sangat kuat. Peringatkan kerajaan Lik untuk mengembalikan semua kerajaan ilahi dan harta ras dewa yang adil. Jika tidak, kami akan membantai kota-kota utamamu satu persatu. Pernyataan yang sangat sombong dan kuat juga merupakan peringatan yang sangat keras. Ini menyebabkan keributan di antara para ahli dari semua kekuatan. Kerajaan Lik masih menyerang Istana Naga, tetapi Istana Naga masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu, yang mengejutkan semua orang. Namun, di hadapan pernyataan Istana Naga, yang lain harus mempercayainya. Karena sejauh ini, kerajaan Lik tidak memiliki cara untuk menghadapi Istana Naga. Istana Naga malah menyebabkan kerajaan Lik menderita kerugian besar, dan 2 kota utama telah dihancurkan. Brengsek. Ketika Lik King menerima berita itu, dia menjadi sangat marah. Dia dengan marah melambaikan serangannya ke arah Istana Naga. Aku ingin mengubah ruang ini menjadi penjara langit dan bumi, mengunci semua orang di Istana Naga di dalam dan tidak pernah membiarkan mereka keluar. Lik King meraung dengan marah. Suaranya menyebar jauh dan luas. Hehe. Pada saat yang sama, di benua primal pembukaan surga, Wang Xian sedang duduk di atas puncak gunung. Dia sedang makan daging panggang dari binatang buas tingkat ksatria alam semesta saat dia dengan santai melihat-lihat informasi tentang Ai. Terutama berita terbaru tentang Istana Naga dan Kerajaan Lik. Setelah 5 kota serangga tidak dihancurkan, kurasa Kerajaan Lik akan lebih waspada. Mereka bahkan mungkin membuat lebih banyak jebakan tersembunyi. Wang Xian menggigit daging panggang sambil bergumam. Setelah 2 kota utama dihancurkan, kewaspadaan mereka mungkin akan mencapai tingkat yang mengerikan. Namun, Wang Xian masih tidak terburu-buru. Karena kerajaan Lik ingin bermain dengan Istana Naga, dia akan bermain dengan mereka. Masih ada 3 hari lagi. Baki seharusnya menyelesaikan terobosannya. Wang Xian menyipitkan matanya dan penuh senyum. Setelah Baki memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta level 8, itu akan menjadi lebih mudah. Akan lebih baik membiarkan Baki memasuki kota sendirian dengan ksatria alam semesta level 8. Jika dia bisa menemukan kesempatan untuk menjadikannya parasit, akan sangat mudah untuk menghancurkan sebuah kota. Jika tidak ada pusat kekuatan alam semesta ksatria tingkat 8 yang menjaga kota, dia akan membiarkan Baki
Ki menjadi parasit di semua lumut alam semesta ksatria tingkat 7. Kemudian, dia akan mengumpulkan semua ksatria alam semesta dan membunuh mereka secara langsung. Akhirnya, dia akan mulai menghancurkan kota. Setelah kehilangan level supremasi, Wang Xian dan Ba Qi akan menyerang bersama. Hanya butuh sekitar 10 detik untuk menghancurkan sebuah kota. Oleh karena itu, Wang Xian tidak terburu-buru. Jika kerajaan Lik ingin menghancurkan istana naga mereka, dia harus menyeretnya bersama mereka. Dia akan melihat siapa yang akan menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahan terlebih dahulu. Adapun blokade istana naga oleh kerajaan Lik, Wang Xian tidak peduli sama sekali. Bahkan tanpa adanya kebohongan, ada formasi teleportasi di istana naga yang memungkinkan seseorang untuk langsung menuju ke istana naga lainnya. Tindakan kerajaan Lik sama sekali tidak berpengaruh pada istana naga. Lain kali, mari tetapkan target kita di kota Blackwing, yang berada di sebelah kerajaan Lik. Wang Xian melihat peta AI alam semesta dan bergumam. Setelah menghabiskan daging panggang di tangannya, dia menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung menuju kota Blackwing. Kota Blackwing bisa dikatakan sebagai kota utama terbesar kedua di kerajaan Lik. Jumlah ahli di kota Blackwing jauh lebih banyak daripada kota Kekaisaran Kalajengking dan kota Lima Serangga. Selanjutnya, angin hitam akan terus bertiup dari tanah yang diberkati di kota Sayap Hitam. Jenis angin hitam ini sangat bermanfaat untuk kultivasi. Hal ini menyebabkan berkumpulnya banyak prajurit kuat dari kerajaan Lik di kota Sayap Hitam. Wang Xian menebak bahwa seharusnya ada ksatria alam semesta level 8 di kota Sayap Hitam. Sekarang, dia berharap memiliki prajurit yang kuat di kota Sayap Hitam. Setelah Lik dengan kekuatan tempur ksatria alam semesta level 8, itu sudah dianggap sebagai penguasa kota kerajaan Lik dan eksistensi terkemuka. Mereka memahami tindakan pencegahan, kewaspadaan, dan rencana kerajaan Lik. Selama mereka memparasitinya, akan lebih mudah untuk menghancurkan kota Blackwing. Wang Xian dengan cepat terbang di surga membuka benua primal. Berdasarkan jaraknya, dia membutuhkan setidaknya 10 hari untuk tiba. Namun, dalam 10 hari, peninggian oktahedron selesai. Buka formasi arai. Pada saat yang sama, Lik King berteriak dengan dingin dari langit di atas istana naga. Ketika Lik kerajaan Lik menyegel istana naga, mereka juga menghabiskan banyak uang untuk membuat susunan teleportasi. Arai teleportasi ini dapat langsung membawa para ahli dari kerajaan Lik ke area kosong ini. Teleportasi jarak jauh seperti itu menghabiskan banyak harta. Namun, Furious Lik Emperor tidak peduli dengan konsumsi sebesar itu. Dia ingin menemani istana naga sampai akhir. Lord Lik Emperor, arai telah dibuka. Lik Universe Night level 8 dilaporkan. Kalian jaga di sini dulu, aku akan pergi dan membuat beberapa pengaturan. Kaisar Lik berkata dengan ekspresi dingin dan langsung pergi melalui susunan teleportasi. Dia memiliki beberapa perintah untuk diberikan, beberapa perintah untuk mempertahankan kota-kota lain, dan beberapa perintah untuk menghancurkan Raja Naga. Salam, Tuan Lik King. Di dalam kota Lik, 7 ksatria alam semesta level 8 dari kerajaan Lik membungkuk dengan hormat kepada Raja Lik. Di dalam aula ini, hanya ada beberapa prajurit terkuat dari kerajaan Lik. Bahkan alam semesta Night League level 7 tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi kali ini. Apa yang terjadi di 5 kota bak benar-benar di luar dugaan Kaisar Lik dan yang lainnya. Meskipun mereka telah membuat susunan rahasia, susunan itu masih dihancurkan, yang berarti kemungkinan besar itu dibocorkan oleh makhluk besar kerajaan Lik. Kebocoran ini mungkin tidak disengaja, tetapi hasilnya sama untuk Kaisar Lik dan yang lainnya. Oleh karena itu, susunan teleportasi rahasia yang dipasang di kota-kota besar berikut hanya dapat diketahui oleh makhluk agung level 8 ksatria alam semesta, dan murid-murid lainnya tidak diberitahu. Terus tingkatkan jumlah susunan teleportasi. Selain itu, Anda harus mengontrol setidaknya 3 saluran susunan teleportasi. Ketiga saluran susunan teleportasi ini hanya dapat diketahui oleh Anda sendiri. Kaisar Lik memerintahkan dengan wajah dingin. Ya, Tuan Kaisar Lik. Kami akan segera mempersiapkannya. Kali ini, selama Kaisar Naga memasuki kota kita lagi, kita pasti akan menghancurkannya. Seorang Lik berkata dengan percaya diri. Saat ini, kami masih memiliki 10 kota utama. Kita dapat berpisah menjadi 7 kota untuk mempertahankannya. Ada 7 dari 10 kemungkinan jika Raja Naga berani terus menyerang, kemungkinan AS bertemu dengannya akan jauh lebih tinggi. Ketika saatnya tiba, selama kita bisa mengikatnya, akan lebih mudah untuk membunuhnya. Seorang Lik berkata perlahan. Beberapa Lik di sampingnya mengangguk setuju. Sekarang,
Semua ras dan kekuatan di tepi benua primal pembuka surga sedang menertawakan kerajaan Lik kita. Kali ini, kita tidak boleh membiarkan Raja Naga menghancurkan kota kita. Kita harus membunuhnya. Lik King meraung dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Ya, sekelompok lumut puncak dari kerajaan Lik segera menjawab. Saya pribadi akan menjaga kota Lik. Kalian bertuju akan pergi ke 7 kota utama lainnya. Saat Lik King berbicara, dia melambai pada mereka. Sekelompok Lik segera pergi dan mulai mengatur susunan teleportasi untuk menjaga kota-kota utama. Lik King duduk di singgasana, wajahnya dipenuhi amarah dan niat membunuh. 2 kota dihancurkan dan sejumlah besar murid terbunuh. Kesombongan Istana Naga di alam semesta Ai. Lik King akan membuat Istana Naga membayar mahal. Waktu berlalu hari demi hari. Wang Xian semakin dekat dan semakin dekat ke kota sayap hitam. Saat dia bergegas, Baki telah mencapai terobosan di Istana Naga. Sekarang, Baki telah menjadi ksatria alam semesta kedua di Istana Naga dengan kekuatan tempur level 8. Terobosan 8 Ki jauh lebih mudah baginya untuk diikuti. Pada hari ke-8, di sekitar Istana Naga, seluruh langit berbintang telah mengalami perubahan yang mengerikan. Tidak ada cahaya di seluruh langit berbintang, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pada pandangan pertama, itu gelap gulita dan menakutkan, dan dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Hanya Istana Naga yang memancarkan cahaya redup, dan itu seperti lampu terang di langit berbintang ini. Dan di sekitar Istana Naga, ada banyak garis panjang berwarna merah tua. Garis panjang merah darah ini benar-benar mengelilingi Istana Naga. Formasi penyegelan. Ini adalah formasi penyegelan yang dibuat oleh Kerajaan Lik selama 8 hari. Formasi menutup seluruh ruang, mengubah tempat ini menjadi tempat sunyi yang mematikan. Selama formasi tidak ditarik, para murid Istana Naga tidak akan bisa keluar. Formasi penyegelan yang kuat ini sudah cukup untuk menghentikan bahkan ksatria alam semesta di level 8. Selama 8 hari ini, semua pembangkit tenaga listrik di langit berbintang di sekitarnya, bahkan mereka yang berada di ujung daratan, mengerti apa yang sedang dilakukan Kerajaan Lik. Karena mereka tidak bisa menghancurkan Istana Naga, mereka akan menyegelnya sepenuhnya. Istana Naga yang tersegel akan hancur seiring waktu. Ini adalah ide yang sangat bagus. Selanjutnya, semua orang menunggu tanggapan Istana Naga. Dari pernyataan Istana Naga, sepertinya Istana Naga tidak takut dengan Kerajaan Lik. Semua pembangkit tenaga listrik sedang menunggu pertempuran ini. Di sini, 2 hari telah berlalu. Wang Xian menyipitkan matanya saat dia berdiri di depan sebuah kota. Kota Kerajaan Lik saat ini masih sama seperti sebelumnya. Seseorang hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Di pintu masuk kota Blackwing City, ada sayap hitam yang melebarkan sayapnya. Dari Avar, itu dipenuhi dengan aura yang kuat. Wang Xian tidak masuk melalui pintu masuk utama karena masuk pada saat ini dapat menimbulkan kewaspadaan. Setelah terbang selama seminggu, sosoknya tersembunyi di kehampaan saat dia terbang menuju kota Blackwing. Sebagai kota Blackwing besar, formasi deteksi teratas di Kerajaan Lik tidak dapat menutupi seluruh kota. Wang Xian berhasil memasuki kota dan berubah menjadi Lik dengan sayap atribut angin dan sisik hijau. Setelah membangun sarang kecil di daerah yang agak terpencil, Wang Xian segera mendirikan altar setan. Berdengung. Segera, sosok kebohongan dan Baki Mosa muncul di depannya. Tatapan Wang Xian mendarat di Baki, dan senyum muncul di wajahnya. Kalian berdua, bersiaplah untuk bergerak. Hati-hati, kita tidak terburu-buru. 90% kota sayap hitam memiliki ksatria alam semesta tingkat 8 Lik yang menjaganya. Kita harus berhasil memparasitinya. Tidak masalah jika butuh waktu, kami mampu membelinya. Wang Xian menginstruksikan Baki dan Mosa. Ya, Raja Naga, serahkan ini pada kami. Baki dan Mosa segera menjawab. Sosok mereka bergerak dan mereka segera pergi. Wang Xian duduk di sarang sementara ini dan menunggu dengan tenang. Dia tidak pergi kemana-mana tapi menunggu di sini untuk berita tentang Baki dan Mosa. Kota sayap hitam. Ukuran kota itu hampir 2 kali lipat dari kota Kekaisaran Kalajengking. Ada lebih banyak murid dan ahli di Kerajaan Lik. Raja Naga, kami mengalami beberapa masalah. 3 hari kemudian, Baki, yang menjadi parasit di alam semesta Night League level 7, berjalan mendekat dan melaporkan dengan sedikit cemberut. Apa yang salah? Wang Xian mengangkat alisnya dan bertanya padanya. Memang ada Night League alam semesta level 8 di Blackwing City. League itu disebut penguasa kota 1000 mata. Dia saat ini berada di tengah gua surga sayap hitam. Menurut ingatan tubuh ini,
kekuatan pemimpin kota seribu mata adalah di antara tiga ksatria alam semesta dan makhluk hebat level 8 di kerajaan Lik. Dia juga sangat waspada dan memiliki kemampuan investigasi yang hebat. Saya khawatir tingkat keberhasilan parasitisasi dia tidak tinggi. Baki berkata dengan ekspresi serius. Ada juga makhluk hebat di kerajaan Lik, seperti Lik King. Seorang ksatria alam semesta biasa dengan kekuatan tempur level 8 sama sekali bukan lawannya. Kota sayap hitam adalah kota terbesar kedua di kerajaan Lik. Penguasa kota bermata seribu juga salah satu yang terkuat. Jika Mosa juga dapat menembus kekuatan tempur level 8 dari seorang ksatria alam semesta, seberapa tinggi tingkat keberhasilannya? Wang Xian menyipitkan matanya dan bertanya. 80%. Jawab Baki. Baiklah, beritahu Mosa untuk kembali ke Istana Naga untuk menerobos dulu. Kita bisa menunggu dalam waktu sesingkat itu. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia telah membunuh dua ahli dari ras mayat terbungkus dan mendapatkan mayat dua ksatria alam semesta tingkat 8. Sekarang, sumber daya ini sangat berguna. 3320.